Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas atau membedah kasus hubungan guru dan masyarakat berdasarkan pemberitaan media. Sebelum kita melangkah ke kasus-kasus yang akan kami bahas, terlebih khusus kita akan membahas pengertian guru dan masyarakat itu sendiri. Yang pertama, guru. Guru pada dasarnya merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Guru tidak semata-mata sebagai pengajar yang melaksanakan transfer knowledge, tapi juga sebagai pendidik yang berkewajiban melaksanakan transfer ilmu sekaligus sebagai pelatih yang melaksanakan transfer of skill dan pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. Secara etimologis, masyarakat diambil dari kata bahasa Arab yaitu masyarakat yang memiliki arti hubungan atau interaksi. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia atau individu yang hidup secara bersama-sama pada suatu tempat dan saling berhubungan. Oke, adapun beberapa tujuan kami untuk mempelajari materi ini, yaitu yang pertama, mengetahui apa saja masalah yang dihadapi guru dan masyarakat. Yang kedua, mengetahui bagaimana tanggapan kelompok kami mengenai masalah atau kasus yang akan kami bahas. Yang ketiga, mengetahui solusi apa saja yang akan kami tawarkan untuk mengatasi masalah yang akan kami bahas ini. Adapun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas oleh kelompok kami, yaitu yang pertama, apa saja masalah yang terjadi pada kasus guru dan masyarakat. Yang kedua, bagaimana masalah tersebut terjadi. Yang ketiga, mengapa masalah tersebut terjadi. Yang keempat, kapan masalah tersebut terjadi. Yang kelima, di mana lokasi masalah tersebut terjadi. Oke teman-teman, kita akan melangkah kepada kasus yang pertama, yaitu viral oknum perangkat desa marahi guru di Sukabumi, Eko Kuntadi, selalu takut akan keterbukaan, khawatir ya. Ini ditulis oleh Muhammad Faisal Akbar pada 13 Maret 2021 pukul 18.14. Kronologis masalah ini akan saya bahas, yaitu pengingat media sosial Eko Kuntadi turut mengomentari video viral yang memperlihatkan seorang guru di Sukabumi, Jawa Barat dimarahi oleh oknum perangkat desa karena diketahui konflik ini terjadi antara guru SMP Negeri 1 Cijantayan Eko Purtanajanto dengan oknum perangkat desa. Konflik ini berawal dari sebuah unggahan jalan rusak yang mirip sungai kering oleh Eko. Jadi setelah video kondisi jalan rusak tersebut diunggah di media sosial, oknum perangkat desa secara tidak sangka memarahi Eko. Sang guru mengunggah foto jalan rusak agar mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Namun, bukannya diperbaiki, ia justru diomeli oleh seorang guru. Peristiwa itu sempat direkam oleh salah satu orang yang berada di pertemuan tersebut. Dari unggahan tersebut, foto jalan rusak itu diketahui berada di desa Cijayinan, Kecamatan Cijantayan. Atas kejadian tersebut, Eko Kuntadi mengaku bingung alasan sang guru yang dimaki oknum perangkat desa usai mengunggah foto jalan rusak. Masalah yang kedua yang akan kami bahas, yaitu kasus guru TK di Malang terjerat pinjol puluhan juta. Pinjol itu atau kata lainnya pinjaman online, di mana penulisnya yaitu Ayu Azanela, terjadi pada Rabu 19 Mei 2021.
Jadi, kami akan membahas kronologis masalah ini. Seorang guru TK di Malang dikejar puluhan penagih utang akibat memiliki pinjaman sebesar 40 juta di 24 penyedia jasa pinjaman online. Utang itu semula hanya beberapa juta saja. Demi melunasi biaya kuliahnya di salah satu universitas terbuka, ia melanjutkan kuliah sebagai syarat dari TK di tempatnya bekerja agar bisa diangkat sebagai seorang guru. Dari 24 pinjaman online yang diakses oleh guru ini, hanya 5 diantaranya yang merupakan aplikasi pinjaman online legal, sisanya adalah ilegal. Begini tanggapan otoritas jasa keuangan mengenai pinjaman online ini. Terkait kejadian ini, otoritas jasa keuangan memberikan tanggapannya dan menyebut hal ini sangat memprihatinkan. Kepala Departemen Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Tongan Lumban Tobin, menyatakan ini menjadi bahaya dari pinjaman online ilegal yang marak di masyarakat, di mana yang melakukan peminjaman adalah guru TK dan yang menjadi sasarannya itu OJK atau pelaku dari pinjaman online ini. Berikut masalah ketiga, penjaringan guru di SMA Negeri 1 Lela diduga syarat nepotisme. Caption: mereka semua adalah keluarga saya. Ini ditulis pada tanggal 12 Agustus 2021. Aksi protes ini ditempuh masyarakat lantasan sikap kepala sekolah Caption yang menerima guru baru dengan jurusan bahasa Indonesia. Guru tersebut belum diwisuda karena baru saja tamat. Ia pun kini sudah mengajar. Sementara pada tahun 2019 yang lalu, beberapa orang sarjana mengajukan lamaran. Salah satu pelamar adalah seorang sarjana berjurusan bahasa Indonesia juga. Namun, lamaran sejumlah sarjana tersebut kemudian ditolak dengan alasan kuota guru sudah penuh. Atas dasar itu, beberapa tokoh masyarakat pada Rabu 11 Agustus 2021 mendatangi Gepsek SMA Negeri 1 Lela untuk meminta pertanggungjawaban terkait penjaringan guru di sana. Masyarakat menilai bahwa proses penjaringan guru sangat tidak transparan dan syarat nepotisme. Hal ini dilihat dari hubungan darah antara guru yang baru saja masuk dengan pihak sekolah. Mereka memiliki kedekatan keluarga. Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan kebijakan sekolah yang menempatkan sarjana berijazah pendidikan sekolah dasar atau PGSD di sekolah tersebut. Sarjana berijazah PGSD tersebut merupakan anak kandung dari kepala sekolah. Kebijakan itu dinilai masyarakat melanggar regulasi karena guru SD ditempatkan di SMA dan juga syarat nepotisme. Baik, untuk pemateri berikutnya yaitu teman saya Jeffrianto Jahadun. Dia akan membahas dua kasus berikutnya serta faktor-faktor penyebab dari kasus ini dan bagaimana solusi kelompok untuk mengatasi masalah ini. Dan pada akhir materi sebentar akan dibahas pula kesimpulan dari materi dan kesimpulan dari masalah yang akan kami bahas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya lanjutkan ke kasus yang keempat, di mana oknum guru komite di Ela Selatan diduga melakukan pungli program Indonesia Terang. Menurut informasi yang ditelusuri Fox NTT Rabu 27 Januari siang, jumlah uang yang dikumpulkan ke FN, inisial FN sebesar Rp 50 juta, 20 juta dari Ela Selatan dan 30 juta dari Sambil Ampas. Uang itu dikumpulkan dari warga dengan iming-iming pemasangan lampu solar tol. Borong Fox NTT, demi mendapatkan bantuan Indonesia Terang, masyarakat pada beberapa desa di Kecamatan Ela Selatan, Kabupaten Manggarai Timur harus rela membayar sejumlah uang pada inisial FN. Oknum guru
SD, menurut pengakuan warga, dilakukan FN dengan iming-iming mendapatkan panel surya, lampu surya, aki, serta 1 unit televisi. Informasi sejumlah barang tersebut diperoleh FN dari oknum berinisial LN, Dirut Bank, dan salah seorang caleg provinsi NTT pada Pileg 2019 lalu. Menurut warga, uang yang disetor kepada FN bervariasi mulai dari Rp 205.000 hingga 300.000 Saat itu, FN menjelaskan uang tersebut merupakan biaya transportasi untuk pengangkutan bantuan seperti panel surya. Seorang warga Mbom, Desa Panwaru, Kecamatan Elar Selatan yang tidak mau disebutkan namanya, mengaku uang yang dipungut FN hingga kini tidak jelas penggunaannya. Bantuan Indonesia Terang yang diiming-iming caleg melalui FN pun tidak kunjung datang. Anehnya, menurut sumber itu, tidak lama berselang setelah dipungut biaya untuk dapat program Indonesia Terang, masyarakat dikejutkan dengan bantuan lampu dan panel surya yang mereka dapatkan cuma-cuma tanpa pungutan seperti mereka setor melalui FN. Ternyata kami dapat bantuan itu secara gratis. Kami kecewa karena telah setor uang ke mereka, karena mereka janjikan panel surya dan TV. Ternyata mereka bohong, ujar sumber itu. Yang datang melakukan pemasangan lampu dan panel waktu itu kaget karena kami bercerita pernah kumpul uang untuk dapatkan program bantuan ini, kata sumber itu. Menambahkan, ia mengaku juga jika dihitung jumlah uang yang disetor ke FN bisa mencapai puluhan juta rupiah, belum termasuk desa lain di Kecamatan Elar Selatan. Setelah sekian lama tidak kunjung ada kabar, ia dan beberapa warga lain sempat mendatangi kediaman FN di Renden. Kedatangan warga bertujuan untuk mengembalikan uang mereka. Kami pernah tagih, katanya uang mereka sudah dikirim ke Ibu LN DUT untuk petani seperti kami. Kami kecewa, kami ditipu oleh orang pintar dan dibantu oleh guru di kampung, ketusnya. Dia berharap polisi ataupun pihak berwenang segera mengusut kasus ini sehingga uang mereka dikembalikan. Baik itu untuk kasus yang keempat. Sekarang kasus kelima, ancam bunuh Jokowi di medsos, guru honorer di Madura dicokok. Kejadian ini terjadi pada Minggu tanggal 19 bulan 5 2019 pukul 15:08. Seorang guru honorer di sebuah sekolah dasar di Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Hairil Anwar, ditangkap polisi dengan dugaan menyebarkan ujaran kebencian dan ancaman pada Presiden Joko Widodo lewat media sosial. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Frans Baron Mangera, mengatakan Hairil mengunggah pernyataan yang bernada ujaran kebencian dan ancaman pada Jokowi di akun Facebook. Namanya Hairil Anwar, tapi dia memakai akun Putra Kurniawan. Kami masih mendalami mengapa dia memakai nama Putra Kurniawan. Umumnya, akun di media sosial melakukan kebencian secara hate speech ini selalu menggunakan akun fake, kata baru saat pengemudi Mapolda Jawa Timur Minggu tanggal 19/5. Menurut Baru, dalam akun Facebooknya, Hairil sempat membuat postingan bernada ancaman pembunuhan pada Jokowi. Tak hanya itu, ia juga melakukan penghinaan terhadap Menko Polhukam Wiranto dan menyinggung perihal meninggalnya ratusan petugas KPPS. Polisi mengamankan tangkapan layar Facebook Hairil sebagai barang bukti perkara ini. Hairil, kata Baru, bahkan pernah menantang polisi untuk menangkapnya. Dia bahkan pernah mengatakan, mana polisi yang mau menangkap, sambil begini angkat 2 jari. Ditunggu, katanya ada yang mau menangkap saya, kata Baru. Hairil diamankan kemarin di SD Negeri tempat bekerja di Sumeneb. Sementara itu, Hairil mengaku tindakan yang dilakukannya tersebut tak memiliki maksud tertentu. Dia menyebut dirinya hanya sekadar ikut-ikutan
dan bereaksi menyikapi kondisi panasnya politik di media sosial. Awalnya saya cuma mengikuti ramainya media sosial itu saja dengan panasnya politik saat ini, kata Hairi. Dengan kepala tertunduk, Hairi mengakui bahwa dirinya juga merupakan pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor 22 Prabowo Subianto Sandiaga Salahuddin Uno. Ia, kata Hairi, saat menjawab pertanyaan awak media, Hairi mengaku menyesal telah menuliskan postingan tersebut. Ia pun mengaku hanya bisa pasrah menjalani proses hukum akibat perbuatannya. Atas perbuatannya, Hairil Anwar telah ditetapkan sebagai tersangka pasal 28 ayat 2 JO pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE dan pasal 207 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Demikian untuk kelima kasus yang kami bedah. Selanjutnya faktor penyebab kasus hubungan dan masyarakat terjadi. Yang pertama, faktor internal, antara lain meliputi gangguan secara fisik seperti kurang fungsinya organ-organ tubuh, alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, serta penyakit menahan seperti asma, alergi, dan lainnya. Yang kedua, ketidakseimbangan mental atau adanya gangguan dalam fungsi mental. Ketiga, kelemahan emosional seperti merasa tidak aman, kurang bisa menjaga diri, tercekam rasa takut, kebencian, serta ketidakmatangan emosi. Yang keempat, kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah. Dan yang terakhir, adanya tekanan. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, antara lain meliputi lingkungan, yaitu kurang adanya adaptasi. Yang kedua, keluarga, meliputi rumah, antara lain keluarga yang kurang harmonis, keluarga retak, kurangnya perhatian orang tua terhadap kegiatan belajar anak, kondisi ekonomi yang serba kekurangan. Yang ketiga, masyarakat, antara lain adat dan kebiasaan masyarakat yang kurang mendukung kegiatan belajar di sekolah, teman sebaya yang memiliki perilaku kurang baik. Dan yang terakhir, solusi yang kami tawarkan untuk masalah guru dan masyarakat. Yang pertama, menjalin bina kerjasama dengan masyarakat. Yang kedua, selalu terbuka terhadap perubahan yang terjadi. Yang ketiga, tidak menganggap rendah masyarakat. Yang keempat, bertingkah baik yang dapat memotivasi masyarakat. Demikian bedahan kasus yang kami diskusikan. Sekian dan terima kasih. Masih ada. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang kami buat. Dalam pengembangan profesi tenaga pendidik sebagai perancang masa depan, hal yang penting adalah membangun kemandirian di kalangan tenaga pendidik sehingga dapat lebih mampu untuk mengaktualisasikan dirinya guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas sehingga dapat tumbuh sikap inovatif tenaga pendidik atau pendidikan dalam melaksanakan peran dan tugasnya, yaitu mendidik masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Demikian dari kelompok kami, sekian dan terima kasih.